Perkenalkan Pak, nama saya Karina Putristion dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grabs and hips. Nah, ini adalah laporan praktikum yang telah dikerjakan, di mana ada studi kasusnya ada grab, yaitu ada bagian A, yaitu jarak terdekat. Nah, berikut kodenya nanti akan ditampilkan di Viscode. Nah, untuk itu, selanjutnya, grabs itu kan algoritma bekerja dengan cara memilih simpul yang memiliki jarak sementara paling kecil dari simpul awal. Nah, berikut kodenya itu ada metode Dijkstra atau integer start dan integer end. Jadi metode ini digunakan untuk menghitung jarak terpendeknya dari simpul start ke simpul end-nya. Jadi ada yang pertama itu dis, yaitu menyimpan jarak terpendek sementara dari simpul awal ke step simpul. Lalu yang kedua ada prev, itu menyimpan simpul sebelumnya yang dilalui untuk membentuk jalur terpendeknya. Yang ketiga adalah visit, di mana menandai apakah simpul sudah diproses atau belum. Lalu yang keempat ada priority queue, yaitu memilih simpul dengan jarak terkecil yang akan diproses terlebih dahulu. Dan, metode printpad ini nanti akan digunakan untuk menampilkan jalur terpendeknya. Nah, di sini berikut tampilan dari outputnya. Selanjutnya ini ada kode app.java, yaitu untuk nanti program ini yang bakal dimulai dari vertex 0 dengan jarak awal 0 menggunakan priority queue. Nanti algoritma selalu algoritmanya itu nanti bakal memilih vertex dengan jarak sementara paling kecilnya untuk diproses. Ini ada studi kasus heaps. Nah, berikut kode heapsnya yaitu max heap itu menyimpan nilai terbesar di atas eh, dengan priority queue, max heap, dan akan nanti kita tambahkan angka ke heapnya itu di dalam add 6. Lalu if max heap size-nya itu jika heapnya itu lebih besar dari K, nanti kita akan buang nilai terbesar. Lalu max heap poll itu merupakan hanya menyimpan K nilai terkecilnya. Lalu akan kita kembalikanlah nilai teratas sama dengan nilai terkecil ke K. Nah, ini penjelasan yang tadi. Lalu ini outputnya, di mana demo heap yang pertama ini itu digunakan adalah 17289. Lalu nilai terkecil ketiga yaitu adalah 7. Nah, dengan nilai K itu sama dengan 3, nah nanti setiap elemen array itu bakal dimasukkan satu persatu ke dalam max heap-nya. Jadi misalnya ada program menampilkan array 17289 dengan elemen terkecil ketiga itu 7, jadi artinya 7 itu adalah nilai terkecil pada urutan ketiga. Nah, setelah array, ini kan dia ada 172. Nah, bukan dilihat dari elemen terkecil ketiga itu. Jadi elemen terkecil ketiga, kita urutkan dari yang pertama 1, lalu yang terbesar selanjutnya adalah kedua, 7, 8, 9. Nah, urutan ketujuh adalah urutan ketiga, di mana nilai terkecil pada urutan ketiga. Lalu selanjutnya, eh, hasilnya tuh nanti akan data maksimum berjalan untuk setiap langkah, nanti hasilnya data stream, itu yaitu 1529366. Nah, nilai max-nya nanti tiap langkahnya itu ada seperti berikut, 15599. Nah, nanti ini merupakan penjelasan setiap langkahnya. Yaitu nanti kita input 1, itu nanti kita masukkan data streamnya 1529366. Nah, kita masukkan input. Kenapa dia bisa keluar nilai max setiap langkahnya itu 15599? Di sini input pertama itu adalah max heap yang berisi 1. Nah, jadi nilai max yang diambil itu yaitu 1. Lalu selanjutnya inputnya yang kelima, di mana max heap-nya itu berisi 5 dan 1. Maka nilai max-nya, nilai paling tingginya adalah 5. Lalu input kedua itu max heap berisi 512. Jadi nilai max-nya itu sama, yaitu 5. Karena di antara angka 1, 2, dan 5 adalah 5 yang paling terbesar. Lalu selanjutnya eh, input 9. Jadi tadi kan datanya 512. Nah, kita masukkan 9. Jadi maka nilai max-nya yaitu 9. Nah, di sini juga data yang paling kelima dan keenam itu adalah 9 yang terbesar. Jadi nilai max elemen pada stream yang bagian B itu berikut kodenya, yaitu menghitung nilai maksimum setiap kali data baru masuk. eh yang ini adalah max heap selalu simpan nilai terbesar di atas. Nah,
Metode running maxstream ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari elemen sebelumnya, setiap langkahnya. Lalu untuk bagian sebuah array-nya, setiap langkah, nah, di sini ada priority queue, integer, max, heap. Nah, itu membuat sebuah priority queue yang bakal menggunakan collection reverse order, yang dimana tujuannya agar queue itu bekerja sebagai max heap, yaitu elemen terbesarnya. Nah, di sini ada outputnya. Kemarin tadi kita udah menjelaskan langkah-langkahnya. Lalu ini app.java. Jadi app.java ini merupakan kelas utamanya yang bakal digunakan untuk menjalankan dua studi kasus tadi, yaitu grabs dan heaps. Nah, eh, pencarian jalur terpendek pada grab menggunakan Dijkstra, algoritma, dan pemrosesan data menggunakan heap atau data structure. Nah, berikut tampilan resultnya. Nah, untuk menghitung Big O Dijkstra, itu algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot dengan memanfaatkan beberapa struktur data. Jadi ada array untuk menyimpan jarak, lalu jalur sebelumnya, dan priority queue itu memilih simpul dengan jarak sementara terkecil secara efisien. Lalu adjacency list itu untuk mempresentasikan uh, hubungan antara simpul dan graf. Nah, untuk itu berdasarkan implementasinya, itu ada Dijkstra algorithm yang memiliki kompleksitas waktu sebesar O V plus E log V. Dengan rinciannya itu penjelasan bahwa V itu merupakan jumlah simpul dalam graf, dan E itu merupakan jumlah sisi atau yang menghubungkan antar simpul. Nah, selanjutnya ada Big O, method find key smallest. Nah, metode find key smallest ini bekerja dengan memproses setiap elemen array menggunakan operasi heap-nya. Nah, di sini ada pendekatan jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Nah, jadi kalau misalnya terutama kita nilai K jauh lebih kecil dari N, sebagai contohnya, misalnya untuk array dengan 1 juta elemen, dengan K diberikan itu K-nya adalah 10. Maka eh, metode heap itu hanya perlu menyimpan 10 elemen terbesarnya dari kumpulan terkecil, sehingga operasi log K ini menjadi sangat kecil, yaitu mana log 10 sama dengan 3,32. Dibandingkan log N dengan log 1 juta dibanding ke 20. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki struktur data yang tepat untuk optimasi algoritma. Nah, kita akan lanjut ke kode. Berikut kode yang telah dibuat. Susunan kodenya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa ini adalah tampilan output yang telah di berikut. Nah, di bagian ini kita lihat bahwa kita itu harus memanfaatkan kodenya ini, yaitu memahami algoritma Dijkstra-nya itu untuk menunjukkan cara kerja algoritma dengan pencarian jalur terpendeknya. Nah, untuk hubungan ini kita bisa lihat di sini ada app.java ini tadi untuk mengeksekusi grab dan heaps. Dan berikut tampilan dari output yang telah kita akan tampilkan ulang. Berikut dia output yang telah ditampilkan dari algoritma berikut. Nah, kita tadi udah jelaskan bahwa masing-masing fungsinya berikut. Nah, jadi program ini Grab dan Heap ini udah berhasil menentukan berhasil telah algoritma Dijkstra pada Grab dan juga operasi Heap pada Heaps.java. Nah, algoritma Dijkstra itu yang bakal menemukan jalur terpendek dari vertex 0 ke 4, di mana tadi angka inputannya ada 07654, di mana total jaraknya 21 satuan. Jadi membuktikannya itu dengan kompleksitas O, V plus A, log V. Lalu di sini ada operasi heap pada heaps.java, di mana menemukan elemen terkecil ketiga dari array 17289, yaitu dengan 7 dengan kompleksitas ON log K.
dengan menghitung nilai maksimum yang berjalan dari string 152936 menjadi 15599. Nah, jadi penggunaan struktur data yang tepat itu priority queue dan adjacency list, heap, dengan terbukti meningkatkan efisiensi algoritma secara baiklah. Jadi program ini berhasil mendemonstrasikan berikut. Nah, berikut outputnya. Nah, sekian presentasi dari saya, Pak, mengenai grab and heaps.java. Jika ada saya kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak.